Jika anak normal ketika mencapai umur 9 tahun akan masuk ke kelas 3, tapi anak ini masuk ke kelas 10. Di hari pertama sekolah banyak orang yang memandangnya. Dia melihat itu dan merasa biasa saja, lalu omong kepada ibu. Ibu coba lihat. Gadis itu sudah hamil. Selamatnya. Di hari sekolah pertama dia berdebat dengan teman sekelasnya. Iya, ada apa? Sesuai aturan siswa. Rambut dia pepanjang kelebihan. Baju gadis itu juga terlalu bening. Aku bisa melihat BH punya dia. Guru tidak tahu harus omong apa. Guru ingin melanjutkan pelajaran, kata anak itu lagi. Ada apa lagi? Anda juga melanggar ketentuan halaman 48. Paragraf 5 halaman 8. Anak ini suka belajar. Di kantin tidak ada yang duduk bersamanya tapi dia tidak merasa kesepian. Karena dia sedang fokus berpikir keluar angkasa. Meskipun IQ dia sangat tinggi tetapi EQ dia sangat rendah. Keesokan harinya, seorang profesor dari Departemen Penerbangan datang ke sekolah. Dia menganggap dirinya benar. Mengatakan bahwa untuk mempelajari alam semesta, roket sangat mahal untuk ditembakkan. Anak itu mengangkat tangannya. Jika ingin menghematkan duit, mengapa tidak ambil kembali setelah roket udah terbang? Daripada membuangnya ke laut. Ide yang bagus. Tetapi teknologi tidak memungkinkan. Kenapa tidak bisa? Karena hal ini sangat dijelaskan. Karena melibatkan perhitungan yang rumit. Mungkin saya bisa membantu. Apa? Mungkin kamu sudah menemukan. Profesor itu tidak menanggapi pertanyaan anak itu dengan serius. Dia juga menghadiahi anak itu dengan stiker alam semesta. Tindakan profesor itu membuat dia marah. Dia memutuskan untuk membuat profesor itu harus meminta maaf. Malam itu, ketika sedang makan, ibu melihat dia dan tanya. Kamu sedang berpikir apa? Tidak ada apa, aku hanya berpikir. Ketinggian dan kelebahan yang paling cocok. Sehingga roket dapat digunakan kembali. Orang tua dia langsung terkejut. Di malam hari dia masih fokus pada penelitian, ayah suruh dia tidur. Tetapi baru keluar dari kamar, lampu di dalam langsung menyala lagi. Dia ingin menggunakan komputer, tetapi dia tidak punya uang untuk beli. Dia mencari ke rumah nenek dari mama. Nenek bisa bantu apa untuk kamu? Berapa banyak nenek meninggalkan untukku saat nenek meninggal? Jangan bertemu lagi. Hasilnya nenek tidak bertemu dengan dia lagi. Dia harus menggunakan komputer perpustakaan. Setelah beberapa hari mencoba, aku berhasil menghitungnya. Iya betul dia sudah berhasil. Bocah itu segera mengirim dokumen ke Departemen Penerbangan. Bocah itu sangat bersemangat tetapi hari demi hari kotak suratnya masih kosong. Dia sangat sedih, tidak punya daya hidup. Akhirnya ayah dia harus antar anak ke Departemen Penerbangan. Mintalah anak itu mengulangi rumus ini kepada profesor. Profesor langsung terkejut. Karena resep ini ditulis oleh anak kecil dengan umur baru 9 tahun. Dan orang duduk di depan dia adalah profesor dari Departemen Penerbangan. Profesor bingung tidak tahu harus omong apa. Rumus matematika ini dapat mengubah sejarah penerbangan. Tetapi anak itu tidak peduli. Dia hanya ingin profesor harus minta maaf kepada dia. Karena berapa hari yang lalu profesor yang ketawa dia di dalam kelas. Profesor langsung minta maaf padanya dan menjelaskan bahwa, kamu coba mengerti seperti ininya. Walaupun rumus kamu benar. Tapi teknologi sekarang masih belum mampu memenuhi permintaan. Yang berarti rumus matematika kamu lebih cepat dari zamannya. Mungkin begitu. Oke, hubungi aku ketika Om bisa. Seorang remaja yang jenius. Belajar di sekolah menengah, tetapi mendapatkan nilai bagus di setiap mata pelajaran. Namun itu, pembelajar yang baik juga menghadapi kesulitan. Sekolah mengadakan pameran sains. Dia menulis banyak rumus, dan siapkan banyak dokumen. Sepertinya hadiah pertama akan diberikan padanya. Tapi hasil pollingnya mengejutkan. Mereka memberikan hadiah pertama kepada seorang gadis kecil yang membuat bola, ketika disentuh membuat rambutnya berdiri seperti tersengat listrik. Dia langsung bertanya, apakah kalian sudah gila? Kalian benar-benar gila. Kalian, menyembah yang tidak jelas. Paham? Anak itu menjadi suka memerintah, bahkan berdebat dengan guru. Sheldon, apa yang kamu sedang lakukan? Aku tidak mau menghargai guru. Kenapa? Aku sedang memprotes sistem sekolah. Turunkan kakinya. Bagaimana jika tidak? Semua guru tidak bisa menahan lagi langsung mencari kepala sekolah. Semua guru marah, dan sekolah juga tidak bisa melakukan apa. Hanya biarkan dia pergi ke universitas untuk mendengarkan ceramah.
Ketika dia memasuki ruang kuliah yang dia sudah menunggu untuk waktu yang lama. Tetapi baru dimulai dia sudah merasa kebosanan. Kamu sedang mendengar apa tidak? Aku merasa bosan karena guru. Apakah kamu sudah fokus? Iya sudah. Tetapi mereka belum, silahkan dilanjutin guru. Di hari berikut dia menemukan satu teman seumurnya. Hai. Siapa kamu? Nama aku Paege. Kau terlihat sangat muda. Kamu adalah anak siapa? Tidak. Profesor mendengar tentang esai kuantum punyaku. Jadi undang aku ke sini. Dua anak seumur 10 tahun sedang duduk belajar di dalam universitas. Mendiskusikan pengetahuan yang akan diajarkan oleh guru. Bisakah Anda menghitung kuark? Aku tidak. Apakah kamu tahu cara menghitung brownies? Tidak juga. Jadi kamu bisa melakukan apa? Aku tahu kamu mengambil tempat duduk aku. Sheldon mengerti bahwa dia sudah ketemu seorang anak kecil lebih pintar daripada dia. Gadis itu mengolok-olok IQ-nya dia. IQ-nya juga jauh lebih baik dan semua profesor universitas lebih menyukainya gadis kecil itu. Hal ini membuat Sheldon tidak senang. Disukai oleh teman sekelas, IQ juga lebih tinggi daripadanya. Dia awalnya sudah tidak suka datang ke tempat sekolah. Tidak menyangka ibu dia menundang gadis itu main ke rumah dia. Dia memberitahu Sheldon melalui teks. Tetapi sendirian dia masih fokus di dalam ruang lab. Ibu Sheldon menasihatinya untuk berbicara lebih banyak, berteman lebih banyak. Ibu tidak punya banyak teman. Jadi ibu ingin kesempatan ini. Hi, my name is Zini. Tidak ada pilihan lain, keesokan harinya Sheldon persiapkan dengan sangat baik. Terutama adalah memakai busur favoritnya. Obrolan dari orang tua mereka sangat baik tetapi percakapan antara dua anak itu sangat membosankan. Sheldon membawanya ke ruangan untuk memamerkan prestasinya. Berharap bahwa Paege akan takut. Ini adalah TTD dari Profesor Proton, kamu tahu gak? Apakah kamu menonton acaranya? Tidak, aku tidak suka yang itu. Tidak suka. Menurutku dia membosankan. Sheldon tidak bisa omong apa. Dia memutuskan untuk ajak Paege main game bersama. Apakah kamu suka bermain catur? Sangat senang jika main ini. Oke. Tapi aku tidak pintar main ini. Mereka bermain catur dan berbicara. Kamu merasa bahwa kamu mirip dengan orang lain gak? Tentu saja tidak. Aku juga. Aku suka perasaan jika aku lebih pintar daripada orang lain. Aku juga. Sheldon berpikir pikiran mereka sama. Dia merasakan bahwa dia sudah menemukan jodoh dalam kehidupan ini. Sekakmat. Kamu sudah kalah. Ternyata aku lebih pintar daripada kamu. Sheldon merasa dia disarkastik. Ini adalah pertama kali dia marah. Lalu mereka bertemu lagi di tempat sekolah. Sheldon tidak perhatikan dengan Paege lagi. Lalu gadis kecil ini membuat semua orang di situ harus terkejut. Siapa yang bisa menebak dengan benar? Bagaimana cara menentukan tahun dalam batu bara? Batu bara 17 memiliki masa penurunan 5730 tahun. Sejak itu digunakan dengan orang lain untuk menghitung. Tetapi Paege juga punya penderitaannya sendiri. Hubungan antara orang tuanya tidak baik. Bahkan memperebutkan hak asuh anak. Ini membuat Sheldon bersimpati. Sheldon pintar tapi tidak punya banyak emosi. Dia bahkan tidak memiliki perasaan untuk keluarganya. Tapi setelah bertemu Paege dia belajar untuk menghormati.